Selamat malam, selamat datang dalam ibadah keluarga malam hari ini secara virtual. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pemberita firman Tuhan malam hari ini, Pendeta Martin Sumual, STH. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat kami undang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 15 bait 1, 2, dan 3, berhimpun semua. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Meskipun kami saling berjauhan, tapi kami boleh bertemu dalam ibadah keluarga secara virtual malam hari ini. Kami percaya dengan sungguh, di mana kata firman-Mu 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 81 ayat 9 sampai dengan 10 kita baca secara silih ganti. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Jemaat silakan duduk kembali, kita menyanyi Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Segala
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita datang pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena di malam yang indah ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk bersama dengan setiap anggota keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau hadir ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti apa yang kami baca, dan bahkan kami dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan beriman kami. Walaupun kami beribadah secara berjauhan satu sama lain, secara virtual, tapi kami percaya Engkau hadir di mana-mana. Bapa di surga, diamkanlah suara hati kami kecuali suara Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yahuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menenggarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel
diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan, Ibu Bapak Saudara yang kekasih. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita yang ada di Albo, di Tipar, di BLK, di Pegadegan, bahkan jemaat diaspora, di mana saja saudara-saudara berada. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah secara virtual, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kita boleh duduk bersama dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, adik kakak, sahabat kita yang serumah dengan kita. Dan kita boleh bersyukur kita bisa mendengarkan firman-Nya, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca bagian ini, ada perasaan yang menakutkan, mengerikan dalam hati kita pasti. Karena di sana atau di dalam bacaan ini dijelaskan tentang bagaimana murkanya Tuhan Allah terhadap umat Israel. Pasti ada alasan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak kita melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, tidak benar, ya, sesuatu yang akhirnya membuat kita bisa marah. Nah, ketika anak kita melakukan yang jahat, atau melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak benar, maka yang pasti kita akan marah. Kalau mungkin baru satu kali, kita masih marah. Ya. Dan sesudah itu kita pasti menasehati. Tapi kalau sudah berkali-kali, yang pasti kita bukan hanya marah, tapi juga sakit hati. Karena melihat perbuatan anak kita yang tidak pernah berubah. Bahkan ada sebagai orang tua, walaupun orang percaya, tapi bukan hanya marah dan sakit hati. Bahkan ada juga orang tua yang sampai ya menyumpahi anaknya kalau anaknya tetap melakukan hal yang tidak baik di hadapan orangnya, di hadapan orang tuanya, apalagi di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia pasti sangat berbeda dengan Tuhan Allah, ya. Namun, kalau ada yang melakukan kesalahan, pasti reaksi kita, reaksi Tuhan juga sama. Adalah Tuhan menghendaki agar orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat tindakan kejahatan harus bertobat dan kembali melakukan hal-hal yang baik dan benar. Nah, saudara-saudara, yang berbeda adalah kalau kasih orang tua, kasih ayah, kasih ibu terhadap anak-anaknya kadangkala itu tidak selamanya ya, abadi karena satu dan lain hal, tetapi kasih Tuhan Allah itu abadi dan selamanya dan tidak pernah berubah. Nah, cuman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Raja-Raja berisi tentang kepemimpinan para raja di Israel
para raja Israel yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk mewakilinya memimpin umat Israel. Nah, dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Israel yang disaksikan juga oleh Alkitab, bahwa ada sejumlah raja-raja yang hidup mereka benar-benar taat dan melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ada yang taat, ada yang setia, ada yang baik. Sehingga ketika mereka memimpin umat Israel, mereka melakukannya dengan penuh cinta kasih dan mereka melakukannya dengan penuh keadilan. Dan mereka tetap membawa bangsa Israel menyembah kepada Tuhan Allah. Namun ada sebagian juga para raja yang ketika dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah, mereka lebih memilih keinginan sendiri. Ketika mereka memimpin umat Israel, mereka lebih memilih untuk memimpin umat Israel sesuai dengan kehendaknya. Walaupun ya, ketika mereka pertama kali dipilih dan ditetapkan dan diangkat menjadi raja, mereka telah berjanji bahwa mereka akan melaksanakan kepemimpinan mereka untuk memimpin umat Israel sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dalam kenyataan banyak juga raja-raja yang tidak taat. Yang paling parah adalah ketika mereka tidak taat, ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ketika mereka tidak menyembah Tuhan Allah, mereka juga mengajak umatnya untuk mengikuti mereka. Bahkan ada juga yang mengancam umatnya untuk mengikuti mereka, menyembah berhala-berhala, menyembah para Baal. Seperti yang kita baca pada malam hari ini. Tadi saya katakan ketika kita membaca sangat ngeri. Ya, ketika Raja Hosea, Raja Yerobeam ya, memimpin bangsa Israel, ketika mereka dipilih ditetapkan oleh Allah untuk memimpin umat Israel, bukannya mereka membawa umat Israel kepada penyembahan seutuhnya kepada Tuhan Allah, tetapi justru yang mereka lakukan adalah mereka tidak menyembah Allah. Mereka membawa umatnya untuk menyembah berhala. Ketika kita membaca bacaan ini, sungguh luar biasa mengerikan. Karena mereka bukan hanya mendirikan bukit-bukit pengorbanan, ya, tetapi juga mereka mendirikan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala. Kita bisa bayangkan bahwa keadaan di Israel pada waktu itu sungguh mengerikan. Ya, yang seharusnya mereka hanya menyembah kepada Allah Israel, tetapi yang mereka lakukan adalah menyembah kepada Baal-Baal. Bukan mungkin karena kesalahan mereka, tapi karena mereka dipaksa ya oleh rajanya yang memimpin mereka ya untuk menyembah berhala, maka akhirnya mereka melakukannya. Sehingga mereka sangat berdosa di mata Tuhan. Raja-raja itu telah melakukan kejahatan yang sungguh luar biasa. Sehingga umat Israel ya juga terbawa oleh kejahatan mereka. Dosa mereka yang utama adalah mereka tidak menyembah Allah siang dan malam. Mereka tidak mengandalkan Tuhan Allah. Mereka mencari bantuan, mencari pertolongan dari bangsa kafir lainnya. Mereka mencari pertolongan dari kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa lainnya. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak mengandalkan Allah. Mereka tidak meminta pertolongan dari Allah. Tapi justru mereka bahkan meninggalkan Allah dengan menyembah dan mencari peruntungan, mencari pertolongan dari kuasa-kuasa yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga umat Israel semakin terpuruk, ya, semakin jauh dari Tuhan.
Ya, karena kehidupan mereka setiap hari melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dituliskan di sini, mereka bukan hanya mempersembahkan korban bakaran, ya, korban hewan kepada Baal-Baal, kepada berhala-berhala, melalui bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala, tetapi juga bahkan mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk diberikan kepada Baal, supaya mereka mendapatkan hidup senang, hidup kekal, atau ya semacam itu. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu menyakiti hati Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan sungguh murka terhadap umat Israel. Tuhan mengingatkan mereka melalui para nabi untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, untuk kembali menyembah Dia. Tetapi seringkali apa yang disampaikan oleh para nabi itu ditolak. Itu tidak didengar oleh mereka karena kedegilan hati mereka. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, susah diatur. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi pada dasarnya dan pada hakikatnya Allah itu secara hakiki adalah Allah yang penuh cinta kasih. Tidak pernah Allah berhenti untuk mengutus para nabi untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada umat Israel. Sehingga kalau mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hukuman Allah akan berlaku bagi mereka. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika umat Israel datang kembali kepada Tuhan, ketika umat Israel bertobat dan mencoba berupaya menanggalkan dan meninggalkan cara hidup mereka yang lama, para raja atau umatnya, ketika mereka menanggalkan sikap hidup, perilaku hidup mereka yang salah itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan tetap menerima mereka. Tuhan tetap memelihara dan memberkati mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukti yang nyata bahwa Allah tetap menyertai dan memberkati umat Israel ketika Allah sendiri itu datang melalui Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat Israel. Bahkan kehadiran Yesus, kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan dalam perayaan Paskah, kehadirannya di dunia tetap saja ditolak oleh manusia karena manusia lebih memilih untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan tindakan ketidakadilan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi sebaliknya meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kuasa-kuasa dari orang lain atau dari kekuatan-kekuatan yang lain. Tuhan Yesus telah mati karena dosa manusia. Tuhan Yesus telah mati tetapi bangkit kembali, kemudian menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang kekasih, itulah kira-kira makna Paskah yang kita baru dengar beberapa minggu yang lalu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan bagi kita kini dan di sini? Pada dasarnya itu adalah kasih. Terbukti ya, Dia tetap menjaga dan memelihara kita. Terbukti bahwa Dia telah datang di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan bukan hanya umat Israel, tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Allah tetap setia dengan janjinya. Allah pernah berjanji kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Dia tetap akan memberkati umat Israel. Dan di dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat Israel baru, kita juga
dijanjikan kehidupan kekal melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Satu hal yang Allah minta, yaitu andalkanlah Dia, sembahlah Dia, pujilah Dia, kasihilah Dia, kasihilah sesamamu manusia. Senangkanlah Dia, senangkanlah sesama manusia. Jangan sekali-kali tinggalkan Dia ketika kita mempunyai persoalan dalam hidup. Bergaul akrablah dengan Dia. Sama seperti Raja Daud. Selalu dia bergaul akrab dengan Tuhan. Walaupun dia pernah melakukan dosa, tetapi dia tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Memohon pengampunan dosa. Memohon kepada Tuhan agar supaya dosanya diampuni. Sehingga dia layak untuk memimpin umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggalkanlah, tanggalkanlah yang jahat. Sembahlah Dia siang dan malam. Percayalah dan yakinlah bahwa Dia yang telah mati dan bangkit akan mengampuni kita dan menebus dosa-dosa kita, memberikan keselamatan bagi kita. Stop menyebarkan ujaran kebencian. Hentikan cerita-cerita gosip, cerita-cerita hoax. Hilangkan cerita-cerita nyinyir yang menyesatkan dan menghancurkan. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, maka makna Paskah, makna kebangkitan membawa perubahan sikap hidup Kristiani yang selalu mengandalkan Dia, menyembah Dia siang dan malam. Ketika kita mempunyai persoalan, ketika kita dalam hidup senang, kita tetap menyembah Dia siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk menyembah Engkau siang dan malam. Tidak pernah lari dari Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Selalu meminta pertolongan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari umat Israel, di mana ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, maka ada kehancuran, ada kegagalan, ada hukuman yang mereka terima. Oh Bapa di surga, ajarlah kami agar hidup kami senantiasa bersandar kepadamu. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami.
Tuhan yang memberkati kehidupan kami siang dan malam. Persekutuan Jemaat GB Betania, Tuhan berkati orang-orang yang tua, para lansia, yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan kiranya tetap bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, sehingga di masa tua mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka dalam atau dengan sukacita bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu menemani mereka. Mereka tidak akan pernah kesepian karena Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Tuhan selalu menghiburkan mereka. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan mau kuatkan, sehatkan kekasih-kekasih kami ini. Bahkan bagi jemaat yang sakit, Tuhan kiranya juga memberkati segala perawatan dan pengobatan, sehingga kesembuhan yang sejati boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa untuk Pendeta Sulfana Nusihehanusa sebagai Ketua Majelis Jemaat, bersama dengan PHM, bersama dengan para presbiter, pengurus pelayanan kategorial, komisi-komisi, BBPJ, pegawai gereja, koster, dan penjaga malam. Tuhan kiranya memberkati para pelayan-pelayan-Mu bersama dengan keluarga, sehingga pelayanan yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami buat dalam pelayanan kami ini, itu berbau harum di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga sesama kami. Oh Bapa di surga, Tuhan kiranya mau berkati juga setiap kami, jemaat GB Betania, suami, istri, orang tua, anak. Tuhan memberkati kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan kami mau serahkan saja di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan selalu mengikuti kami dengan berkat-berkat-Mu siang dan malam. Oh Bapa di surga, kalau Engkau dapati kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kami masih mengandalkan kuasa-kuasa atau kekuatan-kekuatan yang lain, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan sangat marah, sangat murka terhadap mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga menghendaki agar Tuhan tidak murka kepada kami. Kami boleh hidup, kami kiranya hidup berkenan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap menyembah Engkau siang dan malam. Kami tetap andalkan Engkau siang dan malam. Bapa di surga, di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, Tuhan kiranya juga tetap pelihara kami, berkati kami, lindungi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan ini tanpa takut, tanpa was-was, tanpa khawatir. Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tentu saja kami harus disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar supaya kami boleh terhindar dari virus corona ini. Bagi yang mereka yang sudah terpapar sakit karena virus corona, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Bapa di surga, program-program kerja dari Jemaat GB Betania Tuhan berkati, biar kiranya kami saling membantu satu sama lain, kami saling menopang, kami selalu mengingatkan agar supaya program-program kerja yang kami lakukan ini dapat terlaksana dengan baik. Ada banyak hambatan, ada banyak halangan, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberkati kehidupan kami. Khususnya juga kami berdoa untuk Komisi PEG, di mana mereka juga sudah berupaya untuk melakukan kegiatan
menjual makanan, menjual kue, yang semuanya ini Tuhan adalah untuk membantu pekerjaan pelayanan. Biarlah kiranya bukan hanya PEG yang bekerja, tetapi seluruh presbiter, seluruh pengurus, bahkan setiap anggota jemaat merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi. Karena apa yang dicari atau dana yang kami cari ini adalah untuk membantu dan melengkapi semua kebutuhan pelayanan di jemaat GPIB Betania. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program-program dari komisi-komisi yang lain, komisi peribadatan, komisi PPSDI. Tuhan memberkati, biarlah kiranya semua rencana-rencana Tuhan berkati sehingga apa yang telah direncanakan, apa yang telah diprogramkan itu dapat terlaksana dengan baik. Mungkin juga dengan komisi diakonia, mereka juga melakukan pekerjaan pelayanan mereka dengan hati mereka untuk senantiasa memperhatikan, peduli dengan sesama yang memiliki persoalan-persoalan, baik secara finansial, baik kebutuhan-kebutuhan rohani lainnya. Oh Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dengan sukacita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan kiranya juga memberkati mereka dalam usaha dan upaya mereka, khususnya untuk membangkitkan kembali ekonomi yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Tuhan berkati biar kiranya semua program-program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik demi untuk kemaslahatan orang banyak atau demi untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa di muka bumi ini berjuang untuk melawan virus COVID-19. Dengan adanya program vaksinasi, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Termasuk di Indonesia, termasuk yang ada di Jemaat GBI Betania. Bagi kami semua yang sudah divaksin atau menjalani vaksinasi, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kiranya tubuh kami semakin kebal, tubuh kami semakin imun, sehingga apapun virus mendekati kami selalu kuat, kami selalu sehat, karena diberkati dan dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan kami, inilah pengucapan syukur kami, yang kami hanya bawa kepadamu hanya dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 4, Yesus Kristus, sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup.
Ibu bapak, saudara-saudara, mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan warta sektor. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelka terpadu tanggal 29 April 2021 dilaksanakan juga secara luring dan daring dari Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman malam hari ini Pendeta Martin Sumual STH yang sudah memimpin firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ritual malam hari ini dan melanjutkan ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian.